Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencium modus menggunakan perusahaan konsultan pajak sebagai sarana penampung gratifikasi dan suap dari wajib pajak ke pegawai pajak. KPK akan melakukan penindakan apabila perusahaan konsultan yang berafiliasi dengan pegawai Kemenkeu itu memang melakukan tindak pidana. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum ex-pejabat pajak Rafael Alun berbuntut panjang. Yang terbaru, KPK mengungkap ada sebanyak 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 134 pegawai pajak Kementerian Keuangan. Sebanyak 2 dari 280 perusahaan tersebut bergerak di bidang konsultan pajak. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nenggolan mengatakan, pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak masuk kategori beresiko tinggi. Pasalnya, hal ini bisa memicu konflik kepentingan ketika ia berhadapan dengan wajib pajak. Dalam situasi ekstrim, bisa saja terjadi suap dan gratifikasi yang melibatkan pegawai pajak dengan wajib pajak. Namun, uang tersebut ditampung lewat pihak ketiga melalui modus jasa konsultan pajak. Mungkin udah ada dua. Udah ada dua ditemukan. Iya. Dan salah satunya Apa? Rafael Alun. Enggak. Dua, tapi namanya gue lupa. Gue udah tua. Dia kan berhubungan dengan wajib pajak, ya gitu kan? Dan wajib pajak berkepentingan membayar sesedikit mungkin, kan gitu ya? Petugas pajak berkepentingan atas nama negara menggunakan wewenangnya ya supaya pemungutan pajak maksimum. Nah, muncul resiko begitu dia ketemu, kan gitu ya? Bahwa yang ini mau sedikit banget, yang ini mau banyak banget, kan gitu ya? Nah, resiko itu yang kita bilang, kenapa kita cari bukan soal kekayaannya, kita cari korupsinya. Korupsi itu yang paling mungkin dari hubungan petugas pajak dengan wajib pajak, yang paling mungkin gratifikasi dan suap. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawanuh mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan internal untuk mencegah oknum pegawai menyalahgunakan wewenangnya. Pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu kepada pimpinan. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa risiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya. KPK masih menyelidiki sejauh mana modus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh perusahaan konsultan pajak yang masuk dalam daftar KPK. Apabila pegawai pajak terbukti menyalahi kewenangannya, maka ia dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Tim Liputan MGN. KPK mencium modus menggunakan perusahaan konsultan pajak sebagai sarana menampung gratifikasi dan suap dari wajib pajak ke pegawai pajak. Faktanya sebanyak 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 134 pegawai pajak dengan 2 dari 280 perusahaan bergerak di bidang konsultan pajak. Benarkah demikian? Lalu apa kendala KPK yang hingga kini belum juga menaikkan kasus Rafael Alun ini menjadi tingkat penyidikan? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI, Ruston Tambunan, serta ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Pak Ruston, selamat malam. Malam, Mas Karin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, apakah modus menampung gratifikasi dengan menggunakan konsultan pajak ini memang sudah umum digunakan? Ya, kita ingat kan Pak Angin Prayono Aji kemarin dan timnya atau gengnya itu kan di proses KPK semuanya berkaitan dengan konsultan pajak. Bahkan yang perusahaan yang ada di Kalimantan itu si konsultan pajaknya malah minta bagian dari uang yang dugaan suap, minta uang bagian 5 miliar. Dan paling gampang kan, kalau dititipkan konsultan pajak itu kan tidak ada nilai batasan upah. Kayak lawyer itu kan bisa begitu, ada oknum yang juga sama aja, lawyer yang dititipi dana yang nanti ujungnya ada kickback, misalnya ya dari klien, perusahaan besar nanti terus kemudian titip untuk anak buahnya misalnya, begitu juga bisa. Konsultan pajak ini kan seperti Pak Ruston itu kan sebenarnya tidak ada HET, harga eceran terendah maupun harga eceran tertinggi gitu. Jadi
Jadi bisa berapapun kan begitu kan, sehingga gampang dititipkan. Apalagi ini modusnya lebih canggih lagi, punya saham di perusahaan konsultan pajak. Nah, otomatis di situ lebih gampang lagi untuk didugaan mencuci uang itu. Bukan perusahaan konsultan pajak pun juga bisa mendirikan perusahaan-perusahaan tertutup, sahamnya milik siapa-siapa, terus berusaha di bidang pertambangan, pertambangannya sebenarnya merugi, tapi dicatatkan untung. Dan uang-uang yang diduga suap tadi dimasukkan perusahaan itu, dan kemudian ketika diterima kembali kepada yang bersangkutan menjadi bersih. Pernah saya melakukan penelitian itu di Solo itu ada restoran kopi besar, dan dugaannya itu ada kaitannya dengan orang pajak gitu, dan saya tahu persis perusahaan itu sepi-sepi aja gitu, restoran besar itu, dan dugaannya ya juga dicatatkan membuka untung, keuntungannya itulah yang masuk ke dia, padahal uang itulah yang sebenarnya dari dugaan hasil suap untuk modal misalnya 100 juta. Terus kemudian jalan selama setahun rugilah kira-kira di 20% sampai 30%, sampai 50% juga nggak apa-apa rugi. Karena bayar pegawai, nyewa segala macam. Nah, kemudian kan seakan-akan masih sisa 70 juta atau 50 juta. Masuk kantong kan jadi bersih ketika restoran tadi ditutup. Itu kira-kira gambaran sederhananya begitu. Masih. Oke, Pak Ruston, konsultan pajak digunakan untuk menerima gratifikasi. Tanggapan Anda? Baik, kalau saya pertama komentari dulu mengenai oknum yang mempunyai saham di perusahaan konsultan pajak. Jadi kalau konsultan pajak itu bentuk usahanya di peraturan Menteri Keuangan yang memayungi profesi konsultan pajak memang belum diatur secara apakah boleh atau tidak. Yang jelas di anggaran dasar kami KPI sebenarnya bentuk usaha yang diperkenankan untuk anggota kami itu adalah hanya dua, perorangan atau persekutuan perdata. Saya kira ini juga sama dengan di akuntan publik ya, perorangan, persekutuan perdata atau firma. Advokat juga begitu umumnya walaupun tidak dibatasi, lagi-lagi perorangan dan perdata jarang itu ada PT. Nah ini kalau ada PT konsultan pajak bentuk PT, ya ini memang tidak dibatasi oleh peraturan Menteri Keuangan. Bahwa kemudian ada interaksi antara pegawai pajak dengan konsultan pajak, ya tentu kami akan mengatakan itu ya oknum, karena di kami sendiri jelas kami konsultan pajak punya kode etik dan standar profesi. Kode etik itu aturan perilaku untuk bersikap, bertindak, dan standar profesi adalah requirement minimum untuk bisa melakukan profesinya sebagai konsultan pajak. Pelanggaran terhadap kode etik bagi kami jelas, ya itu mulai dari yang ringan tertulis, perberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap. Jadi kalaupun ada yang seperti itu, ya saya harus mengatakan itu adalah oknum. Ya, kalau sudah terjadi meeting of minds, ya, kehendak bersama untuk melakukan sesuatu, ya, kolusi, ya tentu saja itu bisa terjadi dalam berbagai apapun. Saya kira seperti itu, Mas Kevin. Oke, apakah meeting of minds itu sudah jamak dilakukan? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, apakah memang betul banyaknya pegawai pajak yang terafiliasi dengan perusahaan konsultan pajak ini terjadi karena memang belum ada aturan yang tegas melarang ASN pajak memiliki saham begitu dari perusahaan? Betul demikian? Sebenarnya ada aturannya kok, Kevin. Laporan atasannya, gitu. Apalagi yang berkonflik kepentingan itu pasti nggak boleh. Itu kan ada di kode etik di ASN tentang disiplin pegawai negeri segala macam bahwa mencegah adanya konflik kepentingan. Nah kalau orang-orang pegawai pajak mendirikan kantor konsultan pajak, ya pasti konflik kepentingan. Dan itu sebenarnya kalau pengawasannya bersifat melekat ya pasti sudah diberi sanksi itu. Dan apalagi pasti tujuannya apa kalau mendirikan perusahaan itu, kalau tidak untuk memperdagangkan pengaruhnya dia. Gitu. Dan saya yakin ini ASN ini sebenarnya kan paling tidak mampu berbisnis gitu.
Kalau dia suruh mendirikan kantor konsultan pajak benar gitu, saya kan juga kalah dengan rombongannya Pak Ruston yang sudah merangkak dari nol dulu sampai sekarang begitu, pasti kalah itu. Jadi nggak ada keahliannya ASN-ASN itu untuk berbisnis. Maka apa ya, cari gampangnya pasti memperdagangkan pengaruh gitu. Jadi nggak mungkin tidak. Jadi apalagi sebenarnya dari case ini ada konsultan pajak yang sudah kabur ke luar negeri. Jadi lebih gampang itu untuk pembuktiannya. Pasti dia merasa bersalah atau merasa terlibat sehingga harus kabur gitu. Jadi ini yang dikatakan Pak Ruston tadi, oknum itu. Jadi ya sebenarnya kita tidak boleh pada posisi memang semua konsultan pajak begitu. Saya yakin nggak. Banyak yang lebih baik dan pada posisi tertentu profesional itu beberapa hal saya tahu kok, kan KAP maupun konsultan pajak. Beberapa saya juga punya family yang betul-betul bagus untuk jadi konsultan pajak, itu ada juga. Jadi tidak ada persoalan apa-apa di situ. Karena ini hanya oknum yang nakal yang kemudian memang bersinergi dengan tadi yang dikatakan Pak Ruston tadi, yang sudah berniat bersama untuk berbuat jahat gitu kan. Dan itulah yang saya kira harus didalami oleh KPK, segera dibongkar untuk bersih-bersih. Meskipun saya rasanya belum yakin, karena Bu Sri Mulyani sejak diangkat jadi Menteri Keuangan pertama kali zaman Pak SBY itu katanya memperbaiki sistem. Banyak sebelepotan sampai terakhir aja kemarin tagihan 1,7 triliun baru diselesaikan dengan 15 miliar selama 5 tahun, tidak diteruskan sanderanya terhadap orang yang lain. Dan saya laporkan ke Kejaksaan Agung. Dan untuk dapat data itu kan susah sebenarnya untuk rahasia wajib pajak. Tapi alhamdulillah karena banyak orang baik begitu, banyak yang membocorkan ke saya bagaimana kemarin ada dugaan pungli di Bandara Bea Cukai, terus juga penyelundupan di Semarang mobil Mercy kelas yang lama begitu, harganya tinggi. Jadi proses-proses itu saya yakin itu kalau kita semua jelek, saya yakin tidak ada bocoran-bocoran itu. Karena banyak orang yang masih baik, banyak bocoran, dan penegak hukum sebenarnya bisa merespon ini dengan baik. KPK juga harus segera, jangan sampai berlama-lama. Dan saya juga bisa minta Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung sekarang undang-undang yang baru itu dapat menyidik perkara khusus berdasarkan undang-undang. Jadi saya yakin pencucian uang bisa. Gitu. Dan itu justru tidak harus berasal dari korupsi. Karena saya sudah mempraktekkan itu, pembobolan bank di Kota Tegal itu murni hanya sebagai cerita pembobolannya, dan sepenuhnya hanya didakwa pasal tunggal tentang pencucian uang, dan dinyatakan bersalah dan inkrah, dan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dikembalikan ke cabang bank tadi. Karena saya kuasa hukumnya, saya mengkreativitaskan itu bersama Bu Yenti, nyatanya bisa kok dengan pasal tunggal pencucian uang. Itu Pak Evin. Oke, Pak Ruston, bagaimana kemudian cara yang mungkin bisa dilakukan untuk membersihkan oknum-oknum yang dikatakan tadi terafiliasi dengan Kementerian Keuangan? Baik, jadi kalau konsultan pajak, yang namanya konsultan pajak itu kan harus ada izin praktek ya. Jadi izin praktek itu juga diperoleh setelah melalui sertifikasi, ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, kalau dari kami sendiri, kami selalu memproses kalau ada pengaduan. Bahkan kalau itu pun surat datang dari Kisda, Kepatuhan Internal DJP, kalau ada yang terlibat anggota kami yang kemungkinan melanggar kode etik, kami akan proses. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sistem, saya kira DJP sendiri juga sudah membangun sistem. Kita dengar mereka mempunyai 3 line ya, ada pengawasan melekat dari atasan ke bawah, ada Kitsda juga, belum lagi Itjen. Ya, jadi kalau dari sistem saya kira sudah bagus, tapi dalam ilmu auditing yang saya tahu, sistem apapun pasti jebol kalau ada kolusi. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kolusi ini bisa dihindari, tentu pengawasan melekat harus melihat kepada profil, ya, kalau tiba-tiba ada profilnya atau hartanya tidak sesuai dengan profil, harusnya pengawasan melekat itu jalan, bertingkat kan. Jadi anggota diawasi sama yang di atas, supervisor di atas diawasi kepala kantor bertingkat terus sampai itu namanya pengawasan melekat. Jadi harus langsung alert, itu alarmnya langsung bunyi gitu. Ini apa gitu. Nah, baru kemudian dicari tahu, masuk Kitsda, kemudian ke Itjen, itu dari departemen. Kalau dari kami sendiri, dari profesi, ya kami hanya menjaga supaya ya mereka tidak terlibat dengan selalu mengingatkan kembali kode etik dan
standar profesi yang harus dijunjung tinggi, sebab taruhannya adalah yang paling berat sanksinya adalah kami akan berhentikan dari keanggotaan tetap, dan kami akan merekomendasikan untuk pencabutan izin praktek. Nah, kalau sudah dicabut izin prakteknya, berarti dia berhenti menjadi konsultan pajak. Saya kira seperti itu, Mas Kevin. Baik, Mas Boyamin, betul tidak kalau dikatakan ada sekelompok pejabat elit di Kementerian Keuangan yang turut menikmati dan secara sengaja untuk kemudian membuat upaya bersih-bersih ini menjadi terkendala? Ya, istilah saya yang populer itu kan geng golep, gitu, yang beberapa itu membuat geng golep pergi ke Bintan bahkan untuk melakukan golep yang super mewah, gitu. Artinya sampai pada posisi diduga ada taruhan segala macam itu, dan informasinya itu ya sebagian dibiayai oleh wajib pajak. Nah, kalau sudah pada posisi ini kan namanya golep kan bisa lobby-lobby. Jadi kemarin kalau mau G itu motor gede itu ya agak susah karena itu tidak bisa untuk lobby-lobby. Tapi golep inilah yang potensi sangat kuat untuk pada posisi lobby-lobby dan wajib pajak melakukan proses-proses ke sana. Nah, ini yang mestinya harus dibersihkan oleh Bu Sri Mulyani. Itu gantungkan semua stick-stick itu, ditanya satu persatu, itu suruh membengkokkan semua sticknya kalau perlu, dan di Sabtu, Minggu, Senin harus dicari dengan sistem GPS, jangan sampai ada yang pergi ke mana-mana ke lapangan golf gitu. Nah, bisa kan itu kan pakai GPS, anak saya aja bisa ngecek saya ada di mana misalnya gitu. Masa Kementerian Keuangan nggak bisa kalau memang mau bersih-bersih gitu. Dan saya katakan tadi misalnya kembali ke konsultan pajak yang terafiliasi itu kan seperti misalnya ya Angin Prayitno Aji itu kan dugaannya pajak yang PT John Lynn ada kan gitu kan, konsultannya gitu kan, bagaimana pajak, terus PT Gunung Madu dan juga PT Panin Bank itu kan memang disebut dalam dakwaan memang terkait itu gitu. Jadi itulah konsultan pajak yang maksud saya pada posisi yang oknum yang nakal betul gitu. Bagaimana mereka bahkan terlibat untuk sepenuhnya menyuap dan salah satunya bahkan malah minta bagian dari uang suap itu. Jadi ini yang kalau bersih-bersih ke dalam juga saya harus menyampaikan ke Pak Ruston. Misalnya dugaan pungli di bandara jasa kurir itu sudah diperiksa oleh Irjen, tapi ketika diserahkan ke Kementerian Keuangan itu adalah malah dibersihkan namanya oleh atasannya. Jadi Irjen masih dimandulkan. Jadi kalau memang mau, ya Irjen harus dibuat bergigi. Semua produknya menjadi ditindaklanjuti dan keras gitu. Mulai sekarang. Kalau kemarin-kemarin tidak bergigi, Pak. Saya pernah laporan dugaan permasalahan di Tanjung Mas Semarang itu impor kaitannya dengan besi oleh oknum bea cukai yang tidak ditangani dengan baik, juga tidak ada tindak lanjut. Terus kemudian tadi atasan melekat. Justru oknum yang bea cukai di bandara tadi dibersihkan dan dinyatakan tidak salah dan malah promosi gitu. Masih. Oke, baik. Apakah akan betul-betul efektif dan betul-betul serius? Kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih Pak Mas Boyamin, terima kasih Pak Ruston telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.